Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen logistik dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifah MM. Nama perkenalkan, nama saya Bintang Suyisto Wibowo dengan nomor NIM 2892150993. Daripada berlama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Sistem informasi manajemen logistik. Pentingnya informasi dalam logistik. Informasi adalah kunci penting dalam kelancaran logistik dan rantai pasokan sebab informasi mendukung manajemen untuk membuat keputusan dengan lingkup luas serta mampu mencakup berbagai fungsi dalam perusahaan. Informasi dibagi menjadi komponen dasar dan disesuaikan dengan langkah-langkah rantai pasok. Yang pertama, informasi pasok. Ada apa produk yang dibeli, berapa harga, berapa lama, dan dikirimkan kemana. Informasi pemasok juga meliputi status pesanan, modifikasi, dan cara pembayaran. Yang kedua, informasi manufaktur. Produk apa yang bisa dibuat, berapa jumlahnya, dan fasilitas apa, berapa lama, berapa trade-off-nya, berapa biayanya, dan berapa lot-nya. Yang ketiga, informasi distribusi dan detail. Apa produk yang harus diangkut dan kemana? Berapa jumlahnya, dengan moda apa? Berapa harganya, berapa yang disimpan pada setiap tempat, dan berapa lama? Informasi permintaan, siapa membeli apa, berapa harga, dari mana, berapa jumlah. Informasi permintaan meliputi peramalan dan informasi permintaan distribusi. Karakteristik sistem informasi. Yang pertama, informasi harus akurat. Tanpa informasi yang jelas, sulit untuk mengambil keputusan yang baik. Yang kedua, informasi harus bisa diakses setiap saat. Informasi yang akurat diperlukan tapi harus di saat yang tepat. Jika informasi out of date, dapat dinyatakan bahwa perusahaan tidak mampu mengakses informasi. Yang ketiga, informasi harus tepat. Mengambil keputusan memerlukan informasi yang bisa digunakan. Informasi yang tepat didapat dari pencatatan data yang tepat. Yang keempat, informasi harus dibagi. Sebuah rantai pasok dapat efektif jika semua pemangku kepentingan berbagi pandangan tentang informasi yang mereka gunakan untuk membuat keputusan bisnis. Fungsi sistem informasi. Menyediakan informasi yang valid dan efisien seperti menyediakan data dan informasi investor terkini, menyediakan KPS, mendukung kegiatan pergudangan, menyediakan informasi identitas pengirim dan penerima barang. Mengefisienkan proses sistem informasi harus mampu mengurangi kegiatan rutin, tenaga kerja, dan mengurangi penggunaan dokumen fisik. Mendukung proses bisnis dan tujuan organisasi. Sistem informasi yang mendukung proses bisnis dan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hierarki kebutuhan informasi di setiap level organisasi atau perusahaan. Jangka waktu penyediaan laporan informasi. Yang terakhir, kemudahan perawatan sistem dan teknologi informasi. Informasi digunakan ketika membuat berbagai keputusan tentang pemicu rantai pasok. Yang pertama, fasilitas. Menentukan lokasi, kapasitas, dan jadwal kebutuhan informasi fasilitas dalam melakukan trade-off antara efisiensi dan fleksibilitas, permintaan, nilai tukar, pajak, dan lain-lain. Yang kedua, persediaan. Menentukan kebijakan persediaan optimum memerlukan informasi, meliputi informasi pola permintaan, ongkos simpan, ongkos kekurangan, persediaan, dan ongkos pesan. Yang ketiga, transportasi. Untuk membuat keputusan yang baik tentang jaringan transportasi, rute, moda pengiriman, dan para pemasok. Sebuah perusahaan memerlukan informasi tentang ongkos, lokasi, pelanggan, dan ukuran pengiriman. Yang keempat, pencarian sumber. Informasi tentang margin produk, harga, mutu, lead time, delivery, dan lain-lain. Semua hal diperlukan untuk memutuskan pencarian sumber pemasok.
Yang terakhir, penentuan harga dan manajemen pendapatan. Untuk menetapkan kebijakan harga memerlukan informasi permintaan, volume, dan segmen. Pelanggan yang bersedia untuk membayar dan isu-isu pasokan lainnya seperti margin produk, lead time, dan ketersediaan. Melalui penggunaan informasi, perusahaan bisa memutuskan besar harga sehingga bisa memperbaiki kinerja logistik. Proses rantai pasok makro. Yang pertama, manajemen hubungan pelanggan. Proses yang berfokus pada interaksi hilir yaitu antara perusahaan dengan pelanggannya. Yang kedua, manajemen hubungan pemasok adalah proses-proses yang berfokus pada interaksi hulu yaitu antara perusahaan dengan pemasoknya. Yang terakhir, manajemen rantai pasok internal adalah proses-proses yang berfokus pada operasional internal dan dalam perusahaan. Perangkat lunak industri disebut supply chain management atau tanpa kata internal. Dalam pengertian ini, supply chain management meliputi 3 proses makro yaitu CRM, ISCM, dan SRM. Manajemen hubungan pelanggan. CRM adalah sebuah sistem informasi terpadu yang berguna untuk melakukan fungsi manajemen yang terdiri dari kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam organisasi bisnis. Sasaran dari proses makro CRM adalah membangkitkan permintaan pelanggan dan memfasilitasi penyebaran dan pelacakan pesanan. Kelemahan proses ini adalah sering terjadinya permintaan yang hilang dan kurang pengalaman para pelanggan karena pesanan tidak diproses dan dieksekusi secara efektif. Proses-proses kunci CRM. Yang pertama, pemasaran. Proses pemasaran melibatkan keputusan mengenai pelanggan sasaran, bagaimana menargetkan pelanggan, produk apa yang ditawarkan, bagaimana menentukan harga produk, dan bagaimana mengelola kampanye untuk pelanggan sasaran. Seperti TTI yang baik dalam pemasaran, pengembangan analitis tentang perbaikan keputusan dalam menentukan harga, profitabilitas produk, dan profitabilitas pelanggan di antara fungsi-fungsi lain di luar pemasaran. Yang kedua, menjual. Sistem TI yang baik mendukung otomasi kekuatan penjualan, konfigurasi, dan personalisasi untuk memperbaiki proses menjual. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Proses pengelolaan pesanan dapat dinyatakan sebagai aliran proses dalam perusahaan yang dimulai dari pelanggan melakukan pemesanan. Pesanan masuk ke bagian penerimaan pesanan diproses apakah stok tersedia atau harus diproduksi dulu, atau melakukan pesanan ke vendor. Sistem TI yang baik harus mampu mengaktifkan pandangan bahwa pengelolaan pesanan yang terdiri dari beberapa tahap yang kompleks harus mampu memberi informasi yang cepat, tepat, dan akurat sehingga perusahaan bisa segera memberikan keputusan strategis untuk melayani pelanggan dengan baik. Yang terakhir, panggilan atau pusat pelayanan adalah titik kontak utama antara perusahaan dengan para pelanggannya. Sistem TI yang baik adalah jika mampu membantu memperbaiki operasi panggilan atau pusat pelayanan dan agar operasi pelayanan lebih fokus dan memfasilitasi dengan baik. Baik, cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.